Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah, Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita pada kesempatan ini, yakni dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Dan mudah-mudahan majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin iftaradahunallahu azza wa jalla. Man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusu'ahunna kana lahu 'alallah ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'alallahi ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a azzabahu. Rawahul Baihaqi. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, 5 salat iftaradahunallahu azza wa jalla, yang telah difardukan 5 salat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 salat yang memang difardukan oleh Allah, yakni diwajibkan kita untuk melaksanakannya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Man ahsana wudu'ahunna. Kemudian kata Nabi, man ahsana, barang siapa yang membaguskan wudu'ahunna, wudu dalam sholat yang 5 waktu itu. Ya, dia baguskan wudunya. Wasallahunna liwaqtihinna. Dia jalankan sholat yang 5 waktu itu tepat pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna. Dan dia sempurnakan ruku dalam sholat yang 5 waktu itu. Wasujudahunna, dan juga dia sempurnakan sujudnya. Wa khusu'ahunna, dan dia khusyuk di dalam salat yang 5 waktu itu. Kana lahu 'alallah, adalah bagi orang itu atas Allah Subhanahu wa taala ahdun, ada satu janji dari Allah Subhanahu wa taala, ayyaghfira lahu, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak mengerjakan itu, falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka tidak adalah bagi orang itu atas Allah janjinya. Insya'a ghafara lahu, ya jikalau Allah kehendaki, Allah bisa mengampuninya ketika dia bertobat. Wa insya'a azabahu, dan jikalau Allah menghendaki, Allah bisa mengazabnya. Ya, rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Para jamaah, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencoba memberikan informasi kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini ada satu kewajiban
yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu diantaranya adalah sholat 5 waktu. Nah, ini sholat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iftaradahunallahu azza wa jalla, yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dia tidak mengerjakan dan tidak dia melaksanakan, maka dia berdosa, karena ini merupakan satu kewajiban. Ya. Buat siapa orang yang melaksanakan ini mendapatkan kefarduan sholat ini? Yakni bagi orang yang telah memenuhi persyaratannya. Jadi ibadah itu, sholat ini ada syarat. Syaratnya ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Beda tuh. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Kalau syarat wajib adalah persyaratan-persyaratan yang apabila terpenuhi persyaratan ini, maka wajiblah orang itu sholat. Maka masuklah dia dalam hadis ini. Difardukan kepada dia sholat 5 waktu. Kalau syaratnya memenuhi. Ya. Yang pertama, syarat orang yang wajib sholat itu, yang pertama adalah Islam. Artinya orang di luar Islam tidak ada apa? Kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban. Allah hanya wajibkan buat orang yang Islam. Apakah setiap orang yang Islam itu wajib sholat? Ada syarat yang kedua, yaitu baligh. Ya, apabila dia sudah mencapai usianya baligh, maka wajiblah dia sholat. Islam dia, tapi belum baligh, maka dia tidak wajib. Anak kita misalnya umur 7 tahun, 8 tahun, ada nggak yang sholat? Ya. Nah, itu tidak ada kewajiban buat dia. Andai kata dia mengerjakan dan sembahyangnya benar, maka sah sembahyangnya, diterima sembahyangnya. Dan pahalanya Allah berikan kebaikannya itu untuk kedua orang tuanya. Ya, karena dia telah mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan apa? Nah, melaksanakan sholat. Nah, yang ketiga, walaupun dia Islam, walaupun dia baligh, tapi mesti ada syarat yang ketiga, yaitu berakal. Ya, Islam dia, baligh dia, tapi gila, maka dia nggak wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi nggak dosa kalau orang gila nggak apa, nggak sembahyang. Ya, namanya juga. Jangankan nggak sembahyang, semuanya nggak. Bahkan nanti orang gila itu tidak dihisap yaumul kiamah. Ya, dia nggak dihisap, orang gila tuh nggak dihisap, nggak ditanyain. Amal-amalan kebaikan dia nggak ditanyain semuanya, nggak pakai dihisap ya. Enak kalau jadi orang gila mah. Ya, kalau ada yang mau saya bacain Fatihah nih. Ya, jadi dia nggak kena hisap gitu. Kalau 3 unsur ini ada, maka wajib dia sholat. Ya, wajib dia sholat. Kayak kita nih insya Allah sudah ada kewajiban. Islam iya. Udah balik belum? Hah? Udah. Ini udah udah kupak. Kalau kambing udah apa? Udah kupak. Ya, yang ketiga berakal, insya Allah. Maka jatuh ini kewajiban kita. Iftaradahunna Allahu azza wa jalla. Allah telah fardukan yang sholat 5 waktu ini. Marah Allah kalau tidak melakukan ini. Berdosa orang kalau tidak melakukan ini. Dan sebagai tanda rasa syukur di antara nikmat yang Allah berikan adalah satu di antaranya sholat. Cukup kata Allah. Kalau kamu mengerjakan 5 waktu ini dengan baik, dengan benar, berarti kalian sudah bersyukur kepada aku, kata Allah. Jadi Allah hanya minta itu. Dari sekian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak karunia dan anugerah yang Allah sudah kasih sama kita. Yang konon katanya nikmat dan karunia itu tidak mampu kita untuk menghitungnya. Karena saking apanya? Saking banyaknya nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak mampu untuk menghitungnya.
Nah, dari semua nikmat-nikmat yang Allah kasih sama kita, Allah tidak minta apa-apa. Allah tidak menuntut apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah, hanya satu yang aku inginkan. Syukuri nikmatku, kata Allah. Itu aja yang Allah minta. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku janji, aku tambah nikmat itu. Tapi jikalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat, ingkar terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, tidak ada terima kasihnya kepadaku, kata Allah, hati-hati, azabku amat pedih, kata Allah. Nah, disitulah Allah pernah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku tambah nikmat itu. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat? Allah juga enggak ribet nyuruh-nyuruhnya. Enggak tiap hari harus puasa, enggak. Sebagai tanda rasa syukurmu kepadaku, enggak mesti harus kamu hafal Quran 30 juz. Enggak. Sebagai tanda rasa syukurmu atas nikmat yang aku berikan, enggak mesti harus sebulan sekali umroh. Enggak. Sebagai tanda rasa syukurmu kepadaku, kata Rasulullah, cukup, kata Allah, engkau jalankan dengan baik, engkau jalankan dengan benar, engkau jalankan dengan sempurna. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau itu kamu kerjakan dengan baik dan benar, berarti engkau telah mensyukuri nikmatku, kata Allah. Aku sudah senang, kata Allah. Insya Allah enggak marah kalau kita enggak tahajud, Pak. Allah juga enggak marah kalau kita enggak duha. Tapi Allah marah kalau kita tidak melaksanakan yang 5 waktu ini. Berarti kita tidak termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat. Kalau seandainya itu ada sama kita, kita takut murka Allah. Karena Allah paling benci sama orang yang tidak pernah pandai mensyukuri nikmat. Katanya, man lam yaskur ala namai, walam yasbir ala balai, falyakhruz min tahtiz sama, wal yatlub rabban siwaya. Masya Allah. Allah dalam satu hadis qudsinya Allah berfirman, apa kata Allah? Man lam yaskur ala namai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah. Enggak pernah pandai mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, kata Allah. Walam yasbir ala balai, dan tidak pernah sabar atas ujian yang aku timpakan kepada mereka, falyakhruz min tahtiz sama, keluarlah dari kolong langitku, kata Allah. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Enggak mau disembah Allah. Saking marahnya kepada orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Apa tandanya? Tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini saja yang Allah minta. Makanya dibilang, kata Nabi, khamsus salawatin, 5 salat, iftaradahunnallaha azza wa jalla, yang dimana 5 salat ini telah difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang memperbaguskan dia di dalam berwuduknya, wuduknya benar, wuduknya betul, wuduknya sempurna, rukun-rukun wuduknya paham, sunnah-sunnah wuduknya dia jelas. Kalau dia kerjakan itu dengan baik, dengan benar, enggak sembarangan wuduknya, enggak main asal main basuh aja, main siram aja, enggak, ada aturan main di dalam berwuduk itu. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, man ahsana wudu'ahunna, kemudian dia baguskan wuduknya, sempurna wuduknya, wa shallahunna liwaktiha, dan dia laksanakan sholat yang 5 waktu itu di awal waktunya. Wuduknya bagus, sholatnya di awal waktu, ya. Wa atamma ruku'ahunna, kemudian dia sempurnakan rukunya. Rukunya dia sempurnakan, ada batasan-batasan had rukunya dia pakai.
Ya, sebab nanti ada orang yang ruku tapi tidak disebut dengan ruku. Wala sumiya ruku, tidak disebut dia sebagai ruku. Padahal kayaknya dia menurut dia sudah ruku, tapi menurut aturan dia belum ruku. Masya Allah. Kalau seandainya rukunya tidak sempurna, sementara ruku hukumnya wajib di dalam sembahyang, berarti rukunya tidak ada. Kalau tidak ada ruku berarti sholatnya nggak sah. Ya, bagaimana tuh caranya? Kata Nabi ada had ruku. Yang pertama kalau kita ruku, kata Nabi dua telapak tangan kita ini ada di atas dua lutut kita. Ya, ada di atas dua lutut kita dan posisi kita rata. Ini ruku, had rukunya. Tidak, ruku itu tidak disebut dengan ruku kalau seandainya ada orang yang sampai nungging gitu. Ya, tangannya bukan di dua dengkulnya, ya, tapi ada di bawah, ya, di betis. Ya, maaf kalau memang boleh saya contohin. Ada orang ruku ini. Ada enggak? Hah? Sampai begitu di bawah. Lah, yusamma ruku. Itu enggak disebut dengan ruku. Atau ada orang segini doang. Ya. Enggak sampai ruku. Batas ruku itu kata Nabi sampai di tangannya ini ada di lututnya. Ya. Wa atamma ruku'aha wa atamma ruku'ahunna. Barang siapa yang membaguskan wudunya, sempurna wudunya. Wa shallahunna liwaqtiha, dan dia salatnya membaguskan dia salatnya di pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna, dan dia sempurnakan ruku-rukunya. Ya, dalam 5 waktu itu rukunya sempurna. Wasujudahunna, dan dia sempurnakan sujudnya dalam salat yang 5 waktu itu. Sujud, ada syarat sah sujud. Ya. Yang pertama syarat sah sujud itu yakni sujud pada 7 anggota sujud. Ada berapa? Ada 7 anggota sujud. Mana aja tuh 7 anggota sujud itu? Ya, yang pertama ajabahatu. Nih. Apa namanya nih? Jidat. Dia harus terbuka. Enggak boleh begini. Nempelnya ini. Apalagi begitu tuh. Jadi enggak boleh, mesti terbuka sujudnya. Ini syarat sah sujud, satu di antara. Yang kedua, 2 telapak tangan al-butun, yakni 2 telapak tangan bagian dalam. Enggak sah kalau dia sujudnya begitu. Jadi mesti ya 2 telapak tangannya ini yang mesti diinikan sujud. Nah, kalau seandainya pakai sejadah gimana? Ketutup sejadah tangannya sah. Ya, di atas sejadah sah. Tangannya itu. Kan tidak sampai di bawah. Iya, karena dia bagian daripada ini. Kecuali sorban. Sorban, ada orang sorbannya panjang misalnya. Paham ya? Ini diam pada ngerti apa kagak ini? Udah ngerti. Ya. Kemudian sorbannya panjang. Waktu dia lagi sujud, nyengser, tahu nyengser enggak? Ya, di tempat di lantai. Tapi sorbannya masih nempel di badan kita. Maka tidak boleh tangan ini nempel di ini. Karena dia masih bagian daripada tubuh kita, nempel di tubuh kita. Kecuali sorban itu jatuh. Paham ya? Kecuali sorban itu jatuh, semuanya tidak menempel kemana? Ke tubuh kita, berarti dia sama saja kayak sejadah, dihukumkan. Makanya dia harus, kalau seandainya dinempel begitu, kita jangan di atas, di atas sorban. 2 telapak ini harus ada nempel. 1 jidat, 2 telapak tangan kita, 3 udah. Yang ketiga dan 4, 4 dan 5, 2 dengkul. 2 dengkul kita nempel. Ya, 2 dengkul kita. Yang ke-6 dan yang ke-7, jari daripada kaki kita. Bagian dalamnya. Itu juga harus menempel dua-duanya dalam sujud.
Ini suka saya perhatiin, mohon maaf Ibu, maaf. Itu ada orang sujud tapi dia tidak menempelkan jarinya di tempat sujud. Contoh misalnya, ada orang untuk sujud gitu. Ya, seharusnya dia nempel gitu. Nempel. Ini ada. Ada nggak? Ya. Atau begitu. Dia akan tempelin. Diangkat. Nggak disebut sujud itu. Nggak sah sujudnya. Dan itu ada. Banyak. Ada nggak? Mana orangnya? Sembahyang, maaf, sering sekali saya sampaikan hadis. Ya, hadis ini sering kali saya sampaikan. Ternyata sembahyang ini dalam kitab ini malah. Ya, dalam kitab ini sembahyang tuh bisa terima kasih sama kita, bisa marah sama kita. Sembahyang itu. Ada satu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ahsana rojulu solata," kata Nabi, "Iza ahsana rojulu solata," apabila ada seseorang membaguskan solatnya. Ini dia. Hadis yang ke-54 dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ya, di mana Nabi bilang iza ahsana rajulu salata, apabila membaguskan seseorang akan salatnya, fa atamma ruku'aha, dia sempurnakan rukunya. Wa sujudaha, dan dia sempurnakan sujudnya, sempurna wudunya, sempurna rukunya, sempurna sujudnya, artinya sembahyangnya sempurna. Qalatis shalah, maka bicaralah salat. Apa kata salat? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku, katanya. Yang ngomong salat. Kalau benar. Tapi di sini wa iza asa'a salata. Apabila ada orang yang asal-asalan sembahyangnya, ya, falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, dia enggak sempurnain wudunya, asal-asalan, rukunya asal-asalan, sujudnya juga asal-asalan. Kalau ada orang yang seperti itu, kata Nabi, qalatis shalah, maka salat juga ngomong. Apa kata salat? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah sebagaimana engkau telah mencampakkan aku, katanya. Masya Allah. Yang marah salat. Makanya kata Nabi itu, ya, khamsu salawatin, ada 5 salat, iftaradahunna Allah azza wa jalla, yang difardukan oleh Allah, sembahyang yang 5 waktu ini wajib hukumnya. Ya, dan nanti yang pertama dihisap amalan adalah salat. Yang 5 waktu ini yang dihisap. Tahajud kita enggak dihisap. Tahajud kita enggak dihisap, duha kita enggak dihisap, qobliyah ba'diyah kita enggak dihisap. Yang dihisap yang 5 waktu ini. Lalu untuk apa dong itu salat sunnah kita? Nanti kalau seandainya salat yang 5 waktu ini diperiksa, diaudit, kira-kira ada salahnya enggak? Salat yang kita kerjain ada salahnya enggak? Masya Allah. Kalau seandainya ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, ada salahnya, maka salat sunnah yang tadi itu yang akan menambalnya. Paham tuh? Jadi yang dihisap itu yang 5 waktu ini aja. Tahajud kita enggak dihisap. Kalau dia bisa melaksanakan, ada salat yang 5 waktu, kata Nabi Muhammad, telah difardukan oleh Allah. Man ahsana wudu'ahunna, siapa orang yang sempurna wudunya, wasolahunna liwaktihahinna, kemudian dia sembahyang yang 5 waktu dengan baik, wa atamma ruku'uhunna, dan dia sempurnakan rukunya dalam salat yang 5 waktu itu, wa sujudahunna, dan dia sempurnakan sujudnya. Bahkan di sini wa khusu'ahunna, dan dia dalam salat 5 waktu itu khusyuk. Nah ini yang rada repot nih. Pernah nggak sembahyang nggak khusyuk? Halo? Pernah nggak sembahyang nggak khusyuk? Iya. Yang kelihatan sih dari tampangnya. Ya Allah, berat
Untuk mencapaikan khusyuk bermakna kalimat, benar-benar menghadirkan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal, dari sejak takbiratul ihram sampai salam harus ada hadir Allah di dalamnya itu. Ya, dalam takbiratul ihram harus ada hadir, dalam Fatihahnya, dalam rukunya, dalam sujudnya, semua ada Allah di situ. Kalau itu kayaknya berat buat kita. Ya. Makanya salah satu di antaranya kata Imam Nawawi, minimal pada saat engkau takbiratul ihram, ketika engkau takbiratul ihram hadirkan di situ. Makanya Imam Syafi'i masukkan niat sebagai satu kewajiban di dalam sholat. Niat itu wajib hukumnya. Kapan niat itu? Inda takbiratul ihram. Ketika pada saat takbiratul dimasukkan di dalam takbir. Allah. Hatinya niat. Masukkan Allah di situ. Aku sembahyang fardu maghrib karena Allah. Segitu aja udah. Ya, nggak usah panjang-panjang. Yang penting ada qasad, ta'arud, ta'yin. Ada tujuannya. Apa? Salat. Kemudian ta'arudnya menyebutkan fardunya, ta'yin menyebutkan waktunya. Cukup itu sudah. Allah, aku sembahyang fardu zuhur karena Allah. Ya, cukup untuk itu. Kalau dia niatnya aku sembahyang zuhur karena Allah. Aku sembahyang zuhur karena Allah. Ini benar apa salah? Halo? Ya Allah, ini kebangetan khusyuk banget ini semua. Ya, aku sembahyang zuhur karena Allah. Benar apa salah? Hah? Salah. Kenapa? Karena tidak ada fardunya. Jadi mesti disebutkan fardunya. Makanya itu yang disebut ta'arud. Ya, mesti disebutin. Sebab kalau dia nggak sebut fardunya, aku sembahyang zuhur karena Allah. Ini malaikat bingung. Kita kagak boleh bikin malaikat bingung. Jadi malaikat mau nyatetnya bingung. Ini orang sembahyang fardu zuhur apa qobliyah zuhur apa ini. Karena nggak disebutin, paham nggak? Iya. Karena nggak disebutkan fardunya. Jadi akhirnya bingung. Akhirnya udah deh, dicoret aja mandi dah. Tuh, ya. Makanya nggak dianggap. Harus ada qasad, ada harus ta'arud, ada harus ada ta'yin. Khusyuk minimal di situ. Kalau untuk sampai sempurna nggak bisa lah model kayak kita. Udahan emang udah akhir bulan begini. Ya, ilah. Iya, udah susah ada untuk khusyuk ya. Astagfirullahaladzim. Wa khusu'ahunna. Nah, barang siapa yang membaguskan wudhunya, kemudian dia membaguskan sholat yang 5 waktunya, dia sempurnakan ruku dan sujudnya, serta khusyuk di dalam sembahyangnya, apa kata Nabi? Kana lahu Allah, adalah bagi orang itu yang sembahyangnya dengan benar itu, Allah, atas Allah subhanahu wa ta'ala, ahdun, ada satu janji. Apa janjinya Allah? Ayyaghfirallahu, bahwa Allah akan mengampuni dosa daripada orang itu. Insya Allah. Subhanallah. Diampuni dosanya oleh Allah. Ketika dia sembahyang zuhur, kemudian dia sembahyang asar, maka dosa-dosa antara zuhur dengan asar terhapus. Kalau seandainya sholatnya benar tadi. Kemudian apabila dia sembahyang maghrib, maka dosa dan kesalahan yang dilakukan ketika dia antara asar dan maghrib, dengan sholat maghrib Allah hapuskan. Dengan sholat Allah janji, ahdun, Allah janji, apa? Ayyaghfirallahu, maka Allah akan ampuni dosa kita. Insya. Ini tadi dari subuh nih, sampai zuhur tadi ada dosa nggak? Banyak. Emang ngapain aja? Iya, mungkin kita tidak maksiat zohir, betul ya? Kita tidak judi, kita tidak minum, kita tidak zina, tapi terkadang mata kita. Betul? Iya, Masya Allah. Apa aja dilihat. Apa aja dilihat. La ilaha illallah. Bukan main dah. Semuanya gitu. Malah kadang-kadang supaya aman, nggak kelihatan orang sangkanya kita ngeliatin pakai kacamata hitam. Iya. Padahal mau gitu lagi melototin itu.
mata kita, telinga kita, mulut kita. Betul ya? Nah, banyak dosa. Nah, dosa-dosa yang seperti itu insya Allah dengan sholat kita tadi zuhur diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Untung kita berjamaah. Ya. Kalau berjamaah itu nilai kesempurnaannya jauh lebih besar. Sembahyang dengan berjamaah. Tadi kita sembahyang berjamaah. Ada nggak tadi itu 500 orang? Ada ya? Nah, kurang lebih dah ya. Tadi sembahyang kita berjamaah tuh, taruh 100 orang misalnya. Imam satu, makmum 99. Ternyata yang khusyuk hanya imam. Imamnya tadi siapa? Ya. Yang khusyuk ternyata satu imam. Maka yang 99 itu diterima semua karena satu orang khusyuk. Tuh berkahnya sembahyang apa? Berjamaah. Atau sebaliknya, imam enggak khusyuk. Tapi jamaah yang 99, satu aja, enggak usah banyak, satu aja. Ada yang khusyuk, yang pakai baju hijau tadi. Satu dia, maka insya Allah semua diterima tuh. Karena ada yang apa? Khusyuk. Masya Allah, Masya Allah. Itu berkah sholat berjamaah. Atau paling ekstrimnya dah. Ternyata tadi sembahyang tuh yang 100 orang. Imam enggak khusyuk, makmum 99. Atau juga kagak ada yang khusyuk juga lagi. Semuanya enggak ada yang khusyuk nih. Kata Imam Syafi'i masih diterima itu sembahyang. Ya, syaratnya apa? Satu, softnya lurus dan rapat. Ya, softnya lurus dan rapat. Maka sunnah buat imam sebelum sembahyang dia ngomong istau, i'tadilu, luruskan, rapatkan. Soft yang pertama, bukan semuanya yang diaturin. Ini makmum semua diperiksain sama imam, ya kagak rapi-rapi. Apalagi sembahyang Jumat sampai sono-sono, ini yang enggak. Cukup yang soft apa? Yang pertamanya aja, nanti yang kedua itu mengikuti sop yang pertama. Luruskan dan rapatkan. Kalau dia lurus, rapat, cukup itu menjadi min iqamati shalah. Di antara tanda-tanda kesempurnaan sholat, lurus dan rapatnya sop. Makanya sunnah buat imam. Imam jangan main langsung gas. Ini, lihat dulu ke belakang. Ya, lihat, lurus, rapetin. Tolong dirapatkan, tolong ini itu dan gitu ya. Nah itu untuk mendapatkan daripada kesempurnaan. Untungnya sholat berjamaah yaitu. Kalau sembahyang tidak berjamaah nggak bisa mendapatkan nilai-nilai seperti itu. Jangan bicara pahalanya. Kalau pahalanya sholatul jamaah afdalu min sholatil fadli bisab'i wa isrina darajah. 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Ya. Nah, makanya dijanjikan sama Allah, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sembahyangnya dengan baik dan benar, wudhunya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, ya, kana lahu 'alallahi ahdun, adalah bagi Allah terhadap orang yang sembahyang dengan baik dan benar itu ahdun, satu janji. Apa janjinya? Ayyaghfirallahu, niscaya Allah akan ampuni dosa kita. Insya Allah ya Rabb. Makanya jangan sampai kita meninggalkan daripada sholat. Sholat, 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 sholat. Cukup itu yang menjadikan perhatian buat kita sebagai kesempurnaan daripada rukun Islam kita. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha.
وأضنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.